Postingannya begini, 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya soalnya gue pakai BPJS. Setelah bikin postingan ini, tau nggak, bukannya mendapatkan dukungan, abang ini malah dihujat habis-habisan di kolom komentar tweets guys, termasuk oleh sejumlah nakes dan oknum-oknum dokter gitu loh, yang merendahkan kondisi ekonominya. Kacau banget gak sih? Nah, sahabatnya Rizal ini, dia bilang kalau dia ini baru dapat ruangan setelah 2 hari menunggu di IGD, dan bahkan masih Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ketemu lagi dengan saya di Gaspol Update. Teman-teman sudah pada tahu gak? Kasus almarhum Rizal yang sebelumnya mengeluhkan harus menunggu berjam-jam di IGD hingga belum mendapatkan ruangan, justru menuai komentar yang dinilai merendahkan kondisi ekonominya karena menggunakan BPJS. Perkembangan terbaru, sejumlah netizen yang memberikan komentar tersebut mulai menyampaikan permintaan maaf dan mengakui kesalahan mereka. Namun, polemik ini juga membuka persoalan tentang empati, pelayanan pasien, dan etika bermedia sosial. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respons netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ini sempat nangis gitu guys ketika membaca komentar-komentar orang yang bukannya mendukung malah menjatuhkan dia. Gue bacain ya, nggak ada sensor-sensoran. Widiarini, komentar perawat, berarti dia perawat nih ya. Potong aja kak nadinya, nanti juga cepet dapat ruangan. Kacau banget, coba deh lu lagi sakit digituin. Siapa yang gak sakit hati? Siapa yang gak sedih? Komentar dokter nih. Beni CHRSTN. Kalau full mau dipindahkan kemana? Mau di lantai? Gak ada hubungannya sama BPJS atau enggak BPJS yang make banyak. Otomatis yang dirawat juga banyak, gak cuma lu sendiri. Kalau mau pindah cepet, ruang jenazah selalu kosong. Ngeselin dah, nakes atau RS bahkan pemerintah melalui BPJS berusaha bantuin masyarakat malah gini malah disuruh pindah ke ruang jenazah guys. Kacau banget ya. Nanti kita lihat orangnya ya guys. Ini by the way katanya dia sekarang nih pada klarifikasi gitu. Komentar nakes Nauza_Kim. Yuriz orang miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, tapi pengen diistimewain. 8 jam sangat-sangat wajar, apalagi kalau lo itu RS rujukan nasional. Mungkin sekelas RSHS Bandung atau RSCM Jakarta kan. Boleh gue bilang sesuatu, lo goblok banyak bacot. Tandain guys nama-namanya nih guys. Tandain guys. Lu laporin ke Allah ya guys ya, biar Allah yang membalas semuanya. Ayan Narice, gue gak tahu ini siapa nih ya. Yuriz, aku pakai asuransi kelas eksekutif suite. Masuk IGD siang, subuh baru dapat kamar. Tapi aku enjoy di IGD, nggak berisik. Namanya orang sakit, nggak sempat main sosmed. Lihat layar HP aja kepala sakit. Ini baru beneran orang sakit ya Yuriz. Harus istirahat, jangan main medsos dan banyak komplain, apalagi pakai BPJS. Ya, ini juga nih, Hai Clarissa _ Ya itu artinya kamarnya full diisi sama orang sakit. Semuanya sakit, bukan cuma lo doang. Bahkan bukan masalah BPJS atau enggaknya, orang ruangannya penuh, yang selalu kosong ada kamar jenazah. Kak, komen kamu udah dicatat malaikat ya? Benar. Hadis si paling ahli surga, kayak paling suci aja loh. Paham konteks nggak goblok? Semua yang komen juga nggak setuju sama komplainnya sender yang bilang kamar RS penuh. Penuh karena apa? Orang piknik, orang sakit woy. Nggak usah guilt tripping deh. Lu nggak paham konteks kenapa netizen pada marah-marah di sini. Si paling paham konteks. Tuh saran kamu udah dipenuhi sama yang punya utas. Udah puas. Iya puas. Lu mau nyalahin siapa beliau meninggal? RS sama pasien lain. Kamar penuh karena orang sakit juga, bukan karena orang liburan. Mikirlah. Nir empati banget guys. Kacau ya. Ini udah meninggal aja masih disalah-salahin. Coba. Astagfirullahaladzim. Nih kita lihat ya. Ini juga postingan dari TikToker yang kayaknya sekarang udah di take down sama dia. Tapi masih ada di threads guys.
Kayak gini di threads nih katanya 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill rumah sakitnya soalnya gue pakai BPJS. Waktu aku baca ini thread utamanya, utasan utamanya ini, aku udah kayak mau murka, Murka. kayak emosiku tuh tersulut gitu loh. Tapi terus aku baca komennya dan ternyata netizen tuh sekarang tuh memang semuanya tuh pinter-pinter. Nih ada komen yang bilang jangankan 8 jam, aku pernah 26 jam. 26 jam tuh lebih dari sehari loh ya di IGD karena kamar VK penuh. Kamar VK itu apa? Itu kamar bersalin. Jadi untuk ibu-ibu yang mau melahirkan, yang udah kencang-kencang, yang udah pendarahannya keluar dan udah flek-flek itu, dan bangsal penuh semua padahal posisi pendarahan nih. Ini berarti ini yang komen nih ibu hamil. Tapi nggak apa-apa, yang penting sudah ditangani. Jadi akan pasti ditangani dulu tuh di IGD. Nah, kapan nih bisa naik kamar? Ya bisanya kalau kamarnya itu sudah available, sudah bilang yes, ada kamarnya baru bisa dinaikkan. Nggak ada nih sebenarnya dilama-lamain di IGD. Mau kamu umum, mau kamu BPJS itu sama aja. Nih ada lagi, nenek saya VIP sampai nunggu 1 hari nggak komplain keluarga saya. Padahal bapak saya ya kerja di RS itu fine-fine aja. Ya kalau nggak ada kamar tuh terus pasiennya mau ditaruh di mana? Ya emang nggak bisa gitu loh. Ada lagi yang bilang nggak ada hubungannya sama BPJS kak. Tahun lalu aku pakai umum tuh bayar sendiri ya, pakai umum 10 jam lebih lama kan daripada 8 jam. 10 jam belum dapat ruangan karena full. Malah pasien BPJS-nya yang dapat ruangan duluan karena pada waktu itu ada pasien BPJS lain yang emang udah boleh pulang. Ya mungkin yang udah nunggu 10 jam itu beda kelas gitu loh sama BPJS yang udah ada kamarnya. Jadi yang BPJS sudah bisa masuk duluan karena memang ruangannya sudah ada. Tapi terus ada juga gitu loh yang mau menyempatkan waktu ngetik komen panjang-panjang karena nggak setuju dengan yang bikin utas. Ya sejujurnya aku seneng juga sih baca ini. Seneng? Kalian bisa baca ya. Oh, kau seneng, ini Mbak? yang gong lagi karena semua pasien Nanti yang ada kita di lihat IGD akunnya, guys. itu tuh akan dilayani sesuai triase, sesuai kegawatannya. Dari merah, kuning, hijau. Dari hijau yang aman, kuning yang agak gawat tapi tidak darurat. Nah, terus yang merah itu gawat dan darurat dan harus segera ditangani nih. Kalau mau ditanganin cepet dapat kamar, langsung aja triase merah yang tensinya 70/50 itu udah mau habis tuh tensinya. Pasien nggak sadar atau misalnya stroke pendarahan, ada infeksi sebadan, gagal nafas, itu pasti cepet masuk ruangan karena harus ke ICU. Karena kalau misalnya di IGD dan itu memang jatahnya pasien ICU, biasanya IGD memang nggak bisa nanganin lama-lama dan harus segera ditransfer ke ICU. Nah, itu cepet dapat kamarnya kalau misalnya statusnya tuh pasien ICU yang udah gagal nafas dan harus membutuhkan mesin untuk membantu kamu nafas. Nah, ini pasti yang kerja di IGD juga atau mungkin nakes nih ya. Kak jangan rewel ya, percaya deh kita di IGD juga nggak mau lama-lama nahan pasien. Kalau bisa dipindah, pasti kita pindah, aku setuju. Ribet kak, fokus kita jadi kebagi sama pasien triase dan yang harusnya udah bisa pindah ke bangsal. Itu pasti emang beneran penuh, jangan kesel-kesel ya. Kita di IGD juga sering ribut sama bangsal buat cepet siapin kamar kosong biar pasien bisa naik. Jadi yang di IGD itu ya susah juga kayak bagi waktu supaya pasien ini tuh cepet naik, tapi di waktu yang sama bisa jadi ada pasien gawat yang datang kan, jadi fokusnya kebagi. Bisa jadi pasien yang gawat ini juga cepet-cepet perlu pertolongan gitu loh. Nih dari yang di IGD juga kak, aku sebagai perawat IGD kami pun juga nggak mau pasien lama-lama numpuk di IGD tuh. Kalau emang kasusnya ruangan penuh ya mau gimana lagi, ya pasien tuh nunggu di mana kalau nggak di IGD? Adanya IGD sebelum naik ke ruangan. Tuh, ini ada lagi. Kalau full mau dipindah kemana? Mau di lantai? Ya nanti kalau misalnya di lantai juga nulis juga lagi di thread. Mentang-mentang kamarnya nggak ada, aku harus nunggu di lantai. Nanti gantian bikin utas kayak gitu. Serba salah kan sebenarnya. Dan sejujurnya sebagai orang yang memang kerja di IGD pun aku tuh juga nggak mau menunda-nunda untuk pelayanan buat pasien. Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada bagian ini, netizen membahas bagaimana komentar-komentar terhadap almarhum Yuhrizal justru membuat suasana semakin menyakitkan. Ada komentar dari sejumlah netizen yang mempertanyakan mengapa pasien harus menunggu lama. Bahkan muncul komentar yang membawa-bawa ruang jenazah. Komentar seperti ini tentu sangat sensitif. Terlebih ketika seseorang sedang sakit dan keluarganya sedang menghadapi kondisi sulit. Namun, netizen lain memberikan penjelasan bahwa lamanya pasien berada di IGD tidak selalu berkaitan dengan BPJS. Kondisi rumah sakit bisa penuh, baik pasien umum maupun BPJS dapat sama-sama menunggu. Bahkan ada pengalaman pasien yang harus menunggu lebih lama karena kamar belum tersedia.
Netizen yang bekerja di IGD juga menjelaskan bahwa pasien ditangani berdasarkan tingkat kegawatan. Pasien dalam kondisi merah atau sangat gawat akan diprioritaskan, sementara pasien yang kondisinya lebih aman dapat menunggu. Pesan moralnya, jangan mudah menghakimi kondisi pasien hanya dari satu unggahan. Sebelum berkomentar, pikirkan perasaan keluarga dan dampak ucapan kita. Lanjut. Ya. Dan aku yakin semua orang yang kerja di IGD itu pasti mikirnya sama kayak aku, pengennya pasien cepat tertangani, cepat pindah kamar, udah kerjaan biar cepat selesai. Nggak ada tuh yang mau nunda-nunda, takutnya nanti di bintang 1 di Google Review gitu kan. Tapi di IGD itu pun juga akan ditangani sesuai triase gitu loh, hijau, kuning, merah. Jadi kalau seumpama nih ya, buat kalian semua datang ke IGD, tapi kalian tidak ditangani cepat, bisa jadi triase kalian tuh hijau gitu loh. Bisa jadi dokternya lagi menangani pasien yang triase merah. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian nggak cepat-cepat ditangani, itu berarti kondisi kalian tuh aman. Kondisi kalian itu tidak cepat-cepat ketemu sama malaikat maut. Namanya Ima Cantik ya guys. Katanya dia sempat murka membaca postingan masnya ya. Sebenarnya kalau komentarnya normal-normal aja, kayak ngasih tahu kenapa bisa lama di IGD 8 jam gitu loh. Oke, fine. Tapi kalau ngejulitin masnya, apalagi sampai bahas-bahas ekonomi, sumpah lo jahat banget, asli jahat. Ternyata postingan dokter juga, dokter pada sakit jiwa ya sekarang, postingan masalah orang tanpa cari tahu dulu kebenarannya. Oh, dia dokter juga. Mbak Ima Cantik ini dokter juga. Oh, baik. Ini sudah banyak yang silaturahmi ke akun dia nampaknya. Tadi gua cek ke akun TikToknya gitu ya, dia sepertinya menutup kolom komentar guys. Mohon dibantu untuk yang kenal atau yang dekat dengan user ini, meminta tolong untuk di take down saja agar tidak menimbulkan kegaduhan yang berlebih. Karena akun tersebut menggiring opini seolah almarhum Yurizal Trich kakak saya untuk dibela pemerintah, dan jelas kakak saya tidak menyerang pihak manapun, betul. Bahkan tidak menyebutkan rumah sakit manapun, sekedar berkeluh kesah yang dimana almarhum pun menyadari yang melihat utasnya tidak akan sampai seramai ini. Terima kasih. Buat Ima Cantik yang tadi ya, ini bukan edukasi, ini mah lu julid orang lu dikit jadiin konten, bener. Apa gue bilang tadi kan, kalau misalkan lu ngebalas dengan statement yang bagus, dengan ilmu gitu ya, dengan daging ya nggak masalah. Tapi lu mah julid nyet. Lu kan dokter, tahu penyakit beda-beda, daya tahan pasien juga beda-beda. Kok malah ngejudge situasi pasien? Ngapain ngevalidasi komen yang adu nasib dengan almarhum? Lu pikir tindakan lu benar dengan nge-stitch postingan pasien dan bikin pasien makin dihujat sama followers lu? Kalau mau konten edukasi kan bisa dengan cara lain, kreatif dikit lah, terapin etika profesi lu bener. Ini kenapa dokter-dokter pada goblok sih anjir? Hah? Oke, nih ada yang klarifikasi guys. Benny CHRSTN nih yang tadi ya. Selamat malam semuanya. Nama saya Benny Christian Sihombing. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas ketikan saya di media sosial di Threads. Saya juga ingin menyampaikan turut berduka cita kepada pemilik utas, yaitu almarhum Yurizal. Saya berdoa semoga segenap keluarga diberikan penghiburan. Saya bertanggung jawab penuh atas segala tulisan yang saya buat, dan jikapun nanti ada proses hukum, saya akan mengikutinya tanpa pembelaan ataupun menyewa pengacara, itu tidak akan. Saya juga menerima semua konsekuensi dari rumah sakit, dari ID ataupun MK ataupun pengadilan ataupun instansi lainnya. Saya hanya punya satu akun Threads dan juga satu akun Instagram, tidak ada second account, dan Instagram saya juga tidak akan saya private. Komentar-komentar juga saya tidak ada yang hapus, dan jika memungkinkan saya akan baca semua komentar-komentar tersebut karena memang saya melakukan kesalahan dan saya layak untuk hal tersebut. Tidak ada klarifikasi. Saya memohon maaf karena telah membuat keributan ini, dan saya juga memohon maaf sebesar-besarnya untuk teman-teman sejawat saya, semua dokter-dokter yang memberikan edukasi di media sosial karena sudah merusak usaha-usaha tersebut. Saya berharap semoga kedepannya saya akan lebih bijak lagi dalam bermedia sosial. Mungkin itu saja. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Bapak minta maaf ke siapa Pak? Ke almarhum. Telat ya. Bapak ini yang komen ke ruang jenazah aja kan, masih kosong kan, itu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kayaknya perawat nih. Perkenalkan, nama saya Widyarini Pangestika. Pertama, saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Yurizal. Semoga amal ibadahnya dapat diterima di sisi Allah. Amin.
Yang kedua, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak keluarga dari almarhum Yuhrizal atas utas saya yang menambah beban emosional dan luka pada keluarga. Saya menyadari kesalahan saya dan ketidakprofesionalan saya sebagai tenaga kesehatan. Saya juga meminta maaf kepada instansi saya karena utas saya tersebut mencoreng nama baik instansi saya. Di sini saya bersungguh-sungguh untuk meminta maaf. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari. Terima kasih. Ya pecat lah, masa nggak dipecat sih? Dia udah komen begini loh guys. Potong aja kan nadinya, nanti juga cepat dapat ruangan. Tuh lihat. Lihat, bayangin kita misalkan lagi ngomong sama dia, lagi nanya ya kan ketika di IGD, Mbak ini kok lama ya Mbak ya dapat ruangannya ya, potong aja Kak nadinya biar cepat dapat ruangan. Seorang nakes, seorang perawat begitu loh guys. Astagfirullahaladzim, nggak ada bijak-bijaknya gitu. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nih? Saya selaku suami dari pemilik akun Dr. Herdiana Oh dokter. mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada khususnya almarhum Yusrizal dan keluarga atas kegaduhan dan juga komentar yang membuat tidak nyaman di salah satu postingan almarhum. Kronologi yang sebenarnya adalah saya pada saat komentar lupa mengganti akun sehingga yang saya gunakan itu adalah akun dari istri. Oleh karena itu, atas kekhilafan saya dan atas kesalahan saya, atas nama pribadi dan juga mewakili istri, saya mengucapkan banyak permohonan maaf sebesar-besarnya dan juga sedalam-dalamnya kepada almarhum Rizal dan juga kepada keluarga serta kepada masyarakat Indonesia yang telah dibuat gaduh. Terima kasih. Saya selaku pemilik akun Herdiana ikut meminta maaf karena bagaimanapun juga itu menyangkut nama saya dan suami saya. Kebenaran yang terjadi adalah seperti itu, tidak menutup kemungkinan dan tidak menyangkal sedikit pun. Saya tetap meminta maaf dengan setulus-tulusnya bahwa saya sudah berusaha untuk reach out. Oke, saya potong dulu ya videonya. Netizen melanjutkan penjelasan bahwa petugas IGD sebenarnya juga tidak ingin pasien menunggu terlalu lama. Namun ketika ruangan penuh, pasien memang harus menunggu sampai tersedia tempat. Pelayanan tetap dilakukan berdasarkan tingkat kegawatan, sehingga pasien yang kondisinya lebih darurat akan mendapat prioritas. Atau menghubungi keluarga yang bersangkutan dan ingin bertemu. Dari kemarin pagi saya tetap meminta maaf, saya ingin bertemu langsung. Saya tidak menghindar sama sekali, tapi saya berusaha untuk bisa menghubungi dan bertemu langsung dengan keluarga almarhum. Saya mohon maaf atas kesalahan kami berdua, atas saya pribadi dengan akun saya tersebut. Saya mohon maaf setulus-tulusnya dan sebesar-besarnya. Terima kasih. Nih nggak cuma itu guys, masih banyak nih dokter-dokter dan nakes yang komentar ya, kita lihat. PP-nya kayak orang have tapi aslinya Heaven gak? Heaven Samrensel. Astagfirullahaladzim. Padahal dia dokter. Coba deh komentar begitu guys. Kak maaf ya, utasmu yang ini kayaknya cocok untuk diri kamu sendiri. Gak ada orang yang mau dizolimi. Banyak yang gak sadar kalau dia sendiri zolim. Lol. Wih, permintaan maafnya panjang bener guys. Kalian baca sendiri ya. Ini juga nih, warga izinkan meluangkan waktunya untuk baca ini, makasih. Ogah, males gue baca cok. Kok bisa gitu? Ngetiknya nggak mikir guys. Hah? Kok pamit sih mau pindah ke kamar jenazah kah? Puas banget kayaknya ya sampai pamitan segala. Izin pamit dari Trits ya semuanya. Astagfirullah, pamit dari dunia gak apa-apa ya. Dari semua utasan yang seliuran pelaku ketikan jahat untuk almarhum Yurizal Trits, sebagian sudah minta maaf dan memang sangat percuma. Tapi ada satu manusia NPD, sok baik-baik aja, manipulatif, minim adab, nauzubillah. Semakin menjadi ketikannya. Emang begitu ternyata karakter aslinya. Kasihan banget kain di kepalamu tidak bisa menutup sifat aslimu. Mending bertindak bagaimana cara banyakin duit halal daripada banyakin ngomong. Biar bisa lebih banyak berkontribusi daripada seuzon dan ngeluh. Ini yang komentar gimana sih guys? Ini orangnya nih ya, ini yang muka-muka itu yang gak ada empatinya. Makanya kalau orang lagi curhat sesuatu ya,
Mungkin itu terlepas dia bener atau salahnya, minimal lu empati dulu. Ini Setuju. akhir-akhirnya kan lu ujung-ujung minta maaf lu. Gila lu. Ini pada kenapa sih lu pada? Makanya kalau terikat kontrak, terikat dinas ya, sama instansi manapun ya, kerjaan apapun, jangan banyak bacot. Goblok sih. Di saat oknum-oknum dokter ini pada minta maaf ya, ada satu akun yang kelakuannya bener-bener kayak babi. Nih lo bisa lihat akunnya, dan lo tahu dia posting apa? Nih lo lihat ya. Apa nih? RS apalagi nakes tidak dibayar oleh BPJS untuk kasus yang tidak sesuai aturan BPJS. Kalau dikasih tahu tuh jangan ngeyel dan so jadi si paling korban. Kalian cuma bayar BPJS, bukan bayar ke RS apalagi nakesnya. Jadi nggak usah songong kalau nggak suka, ya nggak usah berobat di situ. Tidak ada yang minta kalian berobat. Dia menghina orang-orang yang pakai BPJS. Bangsat kata gua. Nah, nih lu lihat fotonya nih. Lu tandain nih akunnya nih ya. Dan gua berpesan untuk orang-orang IT ya, tolong dicari tahu nih ya, ini orang akunnya real apa bukan ya. Karena menurut gue ini udah bener-bener need empati banget ya. Di saat orang-orang udah pada mulai minta maaf, dan di saat orang-orang berduka, dia bisa-bisanya bikin postingan kayak gini. Anjing kata gue. Dan gue berpesan ya untuk dokter-dokter yang melakukan head comment di akun almarhum, gue minta kalian secepatnya untuk minta maaf ya. Karena ada beberapa orang yang sampai saat ini belum minta maaf, bahkan sampai ada ngehapus akunnya, ngeganti nama akunnya segala macam. Gue minta kalian secepatnya minta maaf ya, karena kelakuan kalian itu lebih-lebih daripada buzzer. Goblok. Ini udah ada beberapa orang yang di-spill sama akun Instagram Badan Perwakilan Netizen. Tuh kita lihat. Alumni UGM dan penerima beasiswa bergengsi LPDP. Oh shit man. Hah? Lo menerima beasiswa LPDP tapi kenapa kelakuan lo begitu? Lo tuh menikmati hasil pajak dari Mas Yurizal juga loh. Kok bisa-bisanya Anda begitu? Astagfirullah. Udah kan akhirnya disepil kan. Dia komen begini guys, bacot nih pasien. Pasien dibacotin, coba deh guys, digituin pasien. Serangan jantung mas nih pingin cepet, IGD langsung jatuh terus budal. Saya nggak ngerti ngomong apa nih guys ya. Dia ini alumni keperawatan. Ini siapa nih? Oh ini si Nauzakim ya guys. Disepil juga dong, Masya Allah. Tapi ini ada alamatnya, tidak kita spill ya. Nggak boleh guys. Oh ini kah wujud asli nakes, banyak banget yang empati. Oh ini yang tadi di spill ya guys. Mending banyakin duit halal daripada banyakin bacot, biar bisa bayar dan merasakan asuransi swasta. Astagfirullahaladzim. Segitunya ya, astagfirullahaladzim. Nih ya, ini salah satu postingan dari sahabatnya guys, Firhan Arif. Kalian baca ya. Sumpah sedih banget. Pokoknya kita doakan semoga almarhum Yurizal Tri Cairawan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, serta keluarga yang tinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin. Akhirnya kita sampai di ujung video. Pada bagian terakhir, netizen membahas permintaan maaf dari sejumlah pihak yang terlibat dalam polemik komentar terhadap almarhum Yurizal. Ada pihak yang menyatakan ingin menghubungi keluarga dan meminta maaf secara langsung. Namun, masih ada pula akun yang dinilai belum menunjukkan empati dan justru kembali membuat pernyataan yang dianggap menyakitkan. Netizen kemudian mengkritik perilaku orang-orang yang masih memperdebatkan penggunaan BPJS ketika keluarga sedang berduka. Mereka juga meminta pihak-pihak yang sebelumnya memberikan komentar di akun almarhum untuk segera meminta maaf dan tidak menghapus jejak begitu saja. Di sisi lain, beberapa akun kembali mendapat sorotan karena komentar yang dinilai merendahkan pasien maupun pengguna BPJS. Perdebatan akhirnya semakin luas dan melibatkan persoalan etika tenaga kesehatan serta etika bermedia sosial. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa ketika seseorang sedang berduka, yang paling dibutuhkan adalah empati, bukan penghakiman. Kita juga harus berhati-hati menggunakan media sosial karena satu kalimat dapat melukai orang lain dan menimbulkan persoalan panjang. Jika salah,
Berani mengakui dan meminta maaf adalah sikap yang jauh lebih baik daripada terus mempertahankan kesalahan. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih bijak, santun, dan manusiawi dalam berkomentar. Demikian dulu komentar dari saya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.